Banyak dari kita yang ngerasa hidupnya itu tertinggal di masa lalu. Rasanya sulit banget buat ngerasa bahagia di masa sekarang. Karena ternyata ada pengalaman traumatis di masa lalu yang belum terselesaikan. Gak peduli sekuat apapun kita mencoba untuk melupakannya. Pasti gak nyaman dan sakit banget ya rasanya kalau hidup kayak gitu. Makanya di episode ini kita mau bahas trauma masa lalu. Entah itu trauma karena orang tua di masa kecil, trauma dengan pasangan, atau karena penyebab lainnya. You're listening to podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id. Halo Lin. Halo Andre. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Bersyukur. Lu gimana? Gue baik. Lagi banget untuk waktunya kita bisa ngobrol hari ini tentang trauma. Sebelum kita ngobrol tentang trauma nih ya, gue pengen kira-kira apa sih yang mau dibahas hari ini? Ada 3 hal Lin. Yang pertama adalah gue pengen tahu apa itu trauma. Dan kenapa orang bisa mengalami trauma. Itu menarik buat gue. Okay. Yang kedua adalah dampak negatif trauma itu apa aja. Jadi emang kalau trauma kenapa gitu kan? Itu dampak negatif yang jelas dan juga yang gak jelas. Contohnya nih ya, yang jelas tuh misalnya sakit, benar-benar sakit badannya. Itu jelas kan ya, stres atau apa, itu kan jelas. Jadi yang kelihatan ya. Yang kelihatan. Gitu. Tapi juga ada yang setahu gue tuh ada yang gak kelihatan. Contohnya tuh nangis tiba-tiba. Itu sering tuh gue denger cerita orang yang seperti itu. Itu kan yang lebih kompleks mungkin ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentunya kita pengen tahu gimana cara mengatasi trauma itu. Sebisanya lah gitu. Gimana cara mengatasi overcome trauma itu. Gitu. Mungkin kita bisa mulai sama yang pertama. Apa itu trauma dan kenapa orang bisa trauma menurut lo? Gitu. Mungkin kita bisa mulai dari definisi trauma ya, ini singkat aja gitu. Trauma kalau misalnya di bahasa Inggris itu kan ya, artinya kalau dari ilmu kedokteran itu luka fisik karena diakibatkan benturan. Ya itu memar gitu, jadi luka dalam misalnya kita bisa lihat ya warnanya. Tapi ini kan kita lagi bicara tentang trauma psikologis, pasti beda gitu. Ya berarti kan itu benturannya mental. Bukan, ya bisa juga dari karena fisik, tapi ini kan dampaknya ke psikis kita itu seperti apa. Nah kalau kita bicara trauma, kita juga harus bicara pengalaman traumatis itu apa. Karena trauma itu disebabkan oleh ketika kita mengalami pengalaman traumatis. Nah pengalaman traumatis itu ada macam-macamnya ya. Ada yang disebabkan oleh alam, ada yang disebabkan oleh manusia, ulah manusia itu sendiri, dan juga ya yang kita alamin sekarang ini sih bisa jadi dibilang ya pandemi gitu, krisis kesehatan seperti sekarang. Nah kalau misalnya kita bicara yang disebabkan oleh bencana di luar manusia ya, itu kayak ada bencana alam. Ya bencana alam itu bencana yang di luar manusia ya. Jadi ada bencana alam kayak gunung berapi meletus, terus banjir, tsunami, longsor. Nah terus juga kayak non alam tapi juga yang kita rasakan nih sekarang kayak pandemi ini. Nah kalau yang dari disebabkan oleh krisis karena ulah manusia itu ada konflik, ada perang, ada kerusuhan, ada juga tindak kekerasan. Dan sebenarnya nggak semua itu pengalaman traumatis harus kejadiannya itu satu kali aja gitu. Nah karena pengalaman traumatis itu kan sebenarnya pengalaman yang terjadinya tiba-tiba, mengagetkan, tanpa permisi ya gitu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak siap-siap, tiba-tiba terjadi. Dan itu pengalamannya sifatnya tuh di luar batas kebiasaan kita, di luar batas kewajaran kita, sampai kita nggak tahu ini mesti gimana. Di luar batas kemampuan kita memproses itu juga. Iya, di luar batas kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap kejadian itu, menyesuaikan diri, gimana memprosesnya, gimana mengatasinya gitu. Karena kita udah di luar diri kita lah, di luar kemampuan dan kapasitas kita gitu. Nah salah satunya juga yang kalau dari manusia itu karena gak hanya yang satu kali aja, misalnya kecelakaan, misalnya ada kematian orang terdekat gitu kan sekali, tapi juga bisa suatu kejadian yang terjadinya berulang-ulang dan dalam waktu yang lama. Misalnya kekerasan terhadap anak, itu kan bisa jadi terjadinya bertahun-tahun ya. Itu ada juga penganiayaan, ada juga kalau dalam abusive relationship gitu, hubungan yang berkekerasan itu
kekerasan yang dilakukan oleh pasangan bertahun-tahun itu kan gak hanya sekali kan berarti gitu, tapi juga lama gitu waktunya. Tipe kekerasannya apa nih? Pukul atau ngomong atau gimana? Jadi kekerasan itu kan ada verbal, ada fisik ya, ada psikis juga gitu. Verbal ya misalnya dengan merendahkan si pasangannya itu, dengan si orangnya itu, kamu itu nggak becus gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kamu bego, kamu bodoh, kamu mah nggak ada apa-apanya, misalnya kayak gitu. Kalau fisik ya misalnya mukul, jambak, nyubit, tendang, mendorong dengan sengaja, terus juga melempar barang ke badan, terus juga ada ancaman juga ya, misalnya ngelempar barang tapi nggak kena gitu, tapi untuk seolah-olah kayak mau ngancem kita, nah, seperti itu. Terus juga ada psikis gitu. Ngelempar barang tapi nggak kena, tapi disengaja untuk intimidasi doang. Untuk gitu. intimidasi gitu, untuk mengancam. Oh my god. Dan itu bisa terjadinya berulang-ulang, atau bisa juga deprivasi kasih sayang ya, maksudnya afeksi emosi gitu. Jadi dicuekin gitu. Kalau misalnya anak juga nggak dikasih afeksi, nggak pernah dipeluk, nggak disayang, nggak diberikan penghargaan, kayak gitu sih. Apakah deprivasi itu bentuk trauma? Bisa jadi sumber jadi trauma. Okay. Gitu. Ya, itu menarik sih, karena itu nggak secara langsung dilakukan. Kayak apa sih digampar misalnya, itu kan kayak langsung tuh kan. Yeah. Tapi kalau deprivasi itu nggak secara langsung, tapi tetap juga bisa jadi faktor trauma. Yeah, kenapa orang trauma? Mungkin dideprivasiin sama kasih sayang gitu kan. Iya. Kayak misalnya nih, contohnya di pandemi nih sekarang, tiba-tiba kita di awal-awal terutama ya, tiba-tiba kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa, mungkin yang kalau tinggalnya jauh dari orang tua jadi nggak bisa ketemu orang tua gitu. Terus tiba-tiba kok ngerasa sepi ya. Nah itu mungkin jangan-jangan ada deprivasi trauma di masa kecilnya juga gitu, bisa jadi. Oke. Jadi trauma di masa kecil yang membuat dia jadi merasa kesepian. Mungkin kesepian yang benar-benar kesepian di sekarang. Ketika lingkungannya tuh nggak ada gitu ya. Sedangkan kalau orang yang nggak trauma itu ya mungkin nggak nyaman sedikit tapi masih bisa cope gitu ya. Iya. Menarik. Menarik. Oke. Dari ini ada yang mau lo tambahin nggak tentang apa itu trauma dan kenapa orang bisa trauma? Oke, ya kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya boleh disimpulkan, pengalaman traumatis adalah pengalaman yang di luar kondisi kebiasaan kita, di luar batas kewajaran kita, di luar kemampuan kita, di mana kondisi stresnya itu sangat-sangat ekstrim. Gitu, yang bisa menyebabkan trauma. Trauma itu ya itu tadi luka dalam diri kita gitu, atau kondisi stres yang sangat ekstrim yang akhirnya bisa menyebabkan berbagai dampak negatif pada diri kita gitu sih. Nah, bicara tentang dampak negatif ini yang banyak ya, banyak ragamnya. Kira-kira apa aja tuh, Len? Kira-kira dampak negatif trauma yang jelas maupun yang gak jelas gitu. Oke. Dampaknya itu mungkin kita bicara ini dulu ya, stres traumatis gitu. Ada namanya stres traumatis atau traumatic stress. Jadi kalau misalnya kita baru aja mengalami gitu kejadian yang traumatis nih Andre ya, wajar gak sih kalau kita takut? Wajar gak sih kalau kita deg-degan? Wajar. Sebenarnya itu wajar. Tapi kalau misalnya setelah setelah lebih dari sebulan atau 6 minggu dari kejadian itu selesai terjadi, udah lewat seminggu, tapi kok dampak-dampaknya masih ada ya, itu jangan-jangan ada indikasi gangguan stres pasca trauma gitu. Jadi luka psikologis yang lebih dalam. Ini adalah PTSD berarti ya? Iya. Post traumatic stress. Iya, PTSD. Okay. Tapi gini sih, jadi kita juga bisa lihat kalau misalnya masih sebulan, ya wajar lah. Sebagai manusia pasti kan ada rasa kaget gitu ketika ada perubahan drastis atau ya kejadian tiba-tiba gitu. Misalnya kan salah satu pengalaman traumatis itu misalnya kehilangan orang terdekat. Kalau misalnya kita kehilangan orang tua, wajar gak sih kita sebulan itu berduka dulu gitu ngerasain. Tapi kalau misalnya sampai itu berbulan-bulan atau misalnya kecelakaan terus kita udah lewat dari 6 minggu masih ada dampaknya, nah itu perlu dicek ya gitu sih, apa ada indikasi PTSD
misalnya gitu. Nah, jadi PTSD itu bukan cuma perang, tapi juga ya semuanya basically. Bisa semuanya gitu, kayak yang ya itu tadi. Jadi kan pengalaman traumatis bisa kehilangan, bentuknya bisa kehilangan, kedukaan, kehilangan rasa percaya, terus juga kehilangan rasa percaya, dikhianati berarti ya. Dikhianati, atau misalnya yang kalau misal seorang anak nih mengalami abuse, kekerasan di masa kecil, kekerasan dari orang tua gitu. Kan sebagai anak dia punya ekspektasi, punya gambaran ideal bahwa orang tua itu adalah sumber kasih sayang, sumber cinta. Tapi kenapa yang dia dapatkan itu justru kekerasan, justru rasa sakit. Itu kan berarti dia kehilangan rasa percaya terhadap sosok yang dia harapkan memberikan rasa kasih sayang buat dia gitu. Bener. Satu yang gue pernah dengar, nggak tahu sih ini benar apa enggak. Cuma katanya PTSD itu orang yang perang misalnya, itu yang membuat dia trauma itu sebenarnya bukan mungkin bunuh-bunuhannya atau kekerasannya, tapi yang lebih shocking itu adalah fakta bahwa dia bisa ngelakuin itu semua, dan dia nggak nyangka bahwa dia itu capable untuk melakukan perilaku yang seperti itu. Dan itu membuat dia shock gitu. Like benar-benar kayak, jadi selama ini yang gue punya self image diri gue tuh apa ilusi semua. Jadi itu yang membuat dia kayak apa ya, goyah gitu semuanya. Sama kayak orang dikhianati. Karena dikhianati itu kan kita punya struktur apa ya, gue percaya sama lu, gue baik sama lu baik sama gue pas gitu kan. Tapi ketika dia berkhianat, maka semua struktur itu kayak goyah, kayak dipatahin kakinya gitu. Itu cukup ini sih. Ya, gue juga pernah baca ya, tapi belum selesai sih sebenarnya tentang buku trauma, tentang trauma itu. Dia di awalnya itu ngejelasin pengalaman veteran perang Vietnam. Nah, sama yang tadi lo bilang juga ya, kalau dia jadi nggak percaya sama dirinya sendiri. Kok dia bisa ngebunuhin anak-anak kecil di Vietnam yang gak bersalah, misalnya seperti itu. Nah karena kan pada saat itu dia juga di drive di dalam suatu situasi ekstrim kan sebenarnya, antara dia yang mati atau orang lain kan. Sebenarnya kan antara siapa nih, survival instingnya kicks in, jadi dia tidak berpikir dengan rasional gitu. Dia juga mungkin melupakan dirinya itu sendiri seperti apa gitu. Jadi ketika pulang banyak sekali kompleks ya gini sih. Jadi pengalaman trauma itu bisa dihayatinya beda-beda sama setiap orang. Mungkin kalau yang misalnya kita bicara veteran perang misalnya di Vietnam gitu ya. Terus ada dua tentara. Mungkin aja penghayatan mereka beda-beda. Iya benar. Persepsi mereka beda-beda terhadap satu pengalaman yang sama gitu. Pengalaman yang sama betul. Yang satu mungkin lebih terbayangnya itu karena melihat temannya misalnya mati ketembak misalnya seperti itu. Sedangkan yang lainnya karena kok saya bisa ya ngebunuh orang-orang yang sebenarnya tidak berdosa misalnya seperti itu sih. Tapi dua-duanya mengalami trauma gitu. Dan itu yang tadi lu bilang tuh, dua orang punya pengalaman yang sama, dan itu pengalaman yang lu deskripsiin itu ekstrim. Karena di kepala gue sih dewasa membunuh yang dewasa gitu ya. Tapi membunuh kecil ya itu ya terjadi di pas perang gitu kan. Tapi dua orang yang punya pengalaman yang sama, let's say itu yang paling ekstrim lah. Dia hopefully just witnessing pembunuhan anak kecil. Tapi satu orang itu dilontarkan ke kondisi yang shock, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Ada satu lagi yang shock tapi ya mau gimana lagi. Terus dia bisa hidup aja gitu. Gak tahu hidup kayak gimana, cuma bisa hidup gitu kan. Itu kenapa bisa gitu ya? Maksudnya bisa carry on gitu ya, tetap jalan begitu ya. Hipotesa gue adalah personality, tapi gak tahu sih. Oke, jadi banyak faktor juga ya mempengaruhi gimana orang menghayati satu pengalaman yang sama misalnya. Mungkin juga pengalaman trauma di masa lalunya dia. Jangan-jangan salah satu yang dampaknya itu lebih besar gitu ya. Jadi dia traumanya lebih parah, yang satunya carry on gitu. Mungkin salah satunya
punya pengalaman trauma masa kecil juga gitu terkait kekerasan misalnya gitu atau rasa sakit, kehilangan. Nah kalau yang satunya juga mungkin nggak ada pengalaman trauma seperti itu di masa lalu. Terus juga mungkin ketika dia mengalami terus nggak berapa lama dia dapat dukungan sosial misalnya, cepat dapat cepat social supportnya. Nah itu bisa ngebantu banget sih untuk supaya tidak berkembang lebih parah gitu. Jadi dia banyak faktornya. Disambut sama istri anak itu ya membantu lah daripada orang yang pulang dari perang Vietnam cuma sendiri. Itu kan ya bener sih. Ya bisa seperti social itu. Support. Kepribadian berpengaruh nggak? Orang yang neurotik sama orang yang gak neurotik misalnya gitu. Bisa jadi ada pengaruhnya juga gitu ya. Ada kan orang yang jadi terus-terusan kepikiran, ada yang dia bisa memproses emosinya dengan lebih baik gitu, ada yang dia nggak intun sama emosinya, dia nggak tahu apa yang dia rasain, jadinya dipendem aja. Ada yang dia bisa share, ada yang bisa ekspresiin apa yang dia rasain, entah itu dengan cerita, entah itu menulis, tapi ada juga yang dia milih untuk dipendam. Ada juga tergantung juga dari coping stresnya dia gimana, strateginya. Ada yang dia lebih milih untuk melarikan diri misalnya dari rasa sakitnya dengan minum alkohol karena dia ngerasa nggak tahu cara yang lain. Sedangkan mungkin yang lain ikut support group kayak gitu untuk sharing ya. Jadi beda-beda sih, dan itu bisa ngaruh dengan gimana proses terjadinya si persepsi itu gitu. Alkohol itu sering sih banyak orang ceritakan pulang dari perang apa jadi alkoholik gitu. Sekarang kita ngerti kenapa begitu gitu ya. Menarik. Oke. Apa lagi nih? Kira-kira dampak negatif dari trauma? Oke, dampak negatif dari trauma ya bisa kita lihat dari segi emosi. Misalnya emosi jadi nggak stabil, emosinya jadi sering murung, dan yang sering ini kayak ngerasa nggak berdaya. Karena di hadapan suatu pengalaman traumatis yang di luar batas kewajaran dan kemampuan kita untuk memproses atau mengatasinya, biasanya muncul rasa nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus dari segi pikiran misalnya jadi sering keinget, flashback, ada kilas balik pengalaman traumatisnya, terus berpikir bahwa masa depan itu mungkin nggak akan lebih baik gitu. Terus juga ngerasa re-experiencing ya, kalau PTSD kayak ngerasa balik lagi ke masa pengalaman traumatisnya itu ketika itu kejadian. Terus juga adanya menghindar hal-hal yang ngingetin dia sama si pengalaman traumatisnya, menghindari orang-orang, menghindari situasi yang yaitu mungkin yang dianggap mirip sama pengalaman traumatisnya dulu. Intinya sih kalau mengalami trauma ya gitu, satu kaki itu di masa sekarang, satu kaki masih di masa lalu, kayak tadi yang di awal itu kita bahas bahwa ada bagian dari diri kita tuh yang ketinggalan di masa lalu gitu sih. Kemarin kita sempat bahas ada 4 itu ya, respon, fight, flight, freeze, sama submission ya. Itu mungkin bisa di itu. Iya, jadi ada reaksi trauma yang biasanya itu muncul di manusia ya. Sebenarnya itu responnya mamalia gitu. Betul. Tapi termasuk di manusia juga gitu. Yang pertama fight, itu melawan ya, kayak misalnya macan terus biasanya ketemu apa sih dia? Beruang. Prey-nya. Beruang. Prey macan dulu ada burung besar. Ya misalnya itu kan terus ya si prey-nya itu dia ngelawan gitu. Nah itu fight gitu, respon fight. Terus ada respon flight, itu kabur. Terus respon freeze, dia beku ya, nggak bisa bergerak. Terus ada yang submission itu udah play dead aja, merasa udah total. Itu di kepala gue tuh ada hubungan itu. Fight itu submission itu adalah merasa nggak berdaya, ya kan? Kalau flight, lari itu kabur, cari distraksi, alkohol misalnya, itu kan flight. Kalau freeze, contohnya gimana? Freeze misalnya ya itu tadi sebenarnya menuju submission ya gitu. Kayak freeze ya, panik, serangan panik, nggak bisa ngapa-ngapain. Serangan panik itu berarti freeze. Iya. Oke. Make sense, bener sih. Putus asa.
udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, putus asa juga. Iya. Gitu. Kalau fight biasanya ya itu tadi yang tiba-tiba marah, rage gitu, frustrasi. Nah itu biasanya jangan-jangan ada kenapa Andre? Kenapa Andre? Itu kalau gue sih ya itu sih. Ya, kalau lu gimana? Yang reaksi trauma? Gue Atau stres lah, nggak berat trauma tapi seringnya flight karena distraksi gitu ya. Apa distraksi favorit lo? Distraksinya pokoknya ya menghindari aja sih Lari pekerjaan itu gitu. misalnya gitu. Ya kalau gue unfortunately fight sih. Ay. Sebenarnya sih jujur aja ya, gue nggak terlalu gimana sih. Bersyukurnya habis marah biasanya tuh kelar gitu ya. Cuma ya itu tetap aja nggak ideal ya. Tapi ya semuanya juga nggak ideal ya. Tapi ya menurut gue kayak penting deh untuk bisa tahu kira-kira lu yang mana gitu. Karena mungkin cara untuk handle masing-masing tuh beda-beda ya gak sih? Itu menarik tuh. Iya. Oke, gue nambahin juga kali ya. Jadi respon-respon tiap orang itu bisa beda-beda. Kayak gitu tuh juga bisa ditentuin sama pengalaman di masa lalunya juga. Gitu. Waktu kecil biasanya kalau ada masalah dia dibolehinnya seperti apa. Jangan-jangan kalau misalnya ketika ada masalah waktu kecil, setiap dia mau coba gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, misalnya waktu kecil nggak dibolehin, ya udah jadi dia diam aja gitu kan, nggak tahu mesti ngapain gitu. Atau nggak boleh punya suara gitu misalnya, ya udah jadi diam aja. Atau kebiasaan kalau misalnya ada masalah ya udah boleh nggak diselesain, ya udah itu kan itu. Jadi balik lagi pengalaman-pengalaman di masa lalu juga. Kalau misalnya juga ini nih, kalau misalnya freeze gitu, karena mungkin pas dulu dia ada pengalaman trauma di masa kecil, nggak ada yang bantuin dia, jadi dia helpless gitu. Mungkin kalau melawan karena mungkin masih ada yang bantuin waktu kecil, ngebantu dia untuk gimana ngatasin masalahnya, misalnya seperti itu. Itu sangat menarik. Gue perhatiin lu sering ini ya, sering flashback ke belakang. Bukan flashback, itu flashback ntar pakai. Lu sering mengacu ke masa kecil seperti apa? Itu gue gak suka sih, Lin, jujur aja. Kenapa? Karena itu di luar kontrol kita, ya kan? Tapi itu faktanya. Dan gue tahu sih, gue bisa mengerti kenapa digituin. Karena pola asuh itu sangat berpengaruh sama ini kita sekarang ya. Sebenarnya gini sih, lo nggak suka karena sebenarnya kita punya pilihan gitu ketika udah dewasa atau gimana? Gue nggak suka karena ya udah lewat gitu. Oh, iya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu kan sih. Ya emang kalau misalnya tentang masa lalunya gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan dampaknya kita bisa lihat ya sama gimana cara kita mengatasi dan sekarang bisa berarti ya. Cara disembuhin ya misalnya dipulihkannya itu gimana. Oh ya mungkin sebelum lanjut gue mau tambahin juga dampaknya itu dampak trauma ya itu biasanya juga ke fisik gitu, reaksi fisik yang sering muncul yang paling gampang kayak lo tadi bilang misalnya deg-degan, sakit kepala, tiba-tiba sakit perut yang nggak bisa dijelasin kenapa, sesak nafas, keringet dingin, tiba-tiba nge-freeze, terus badannya juga kayak badannya kayak nggak bisa bergerak, misalnya kayak di kasus-kasus trauma kekerasan seksual misalnya itu kan sering misalnya kalau ada yang korbannya cerita ya, penyintasnya, survivornya cerita gitu, terus komen orang tuh yang kenapa nggak ngelawan gitu, kenapa nggak ngelawan gitu, kenapa kok diem aja. Nah itu reaksi freeze juga gitu, yang disebut tonic immobility. Jadi kita benar-benar salah satu cara untuk melindungi dirinya dengan shutdown badan terus freeze gitu, diam gitu sih. Ya gue gak pernah kepikiran itu sebelumnya. Apalagi kalau lu berada di posisi dimana lu lebih lemah physically dibanding orang itu. Ya di bawah ancaman ekstrim kan ya itu ya, rasa takut yang luar biasa itu. Dan tadi kita sempat mention trauma yang punya dampak negatif yang nggak jelas. Contohnya tuh nangis tiba-tiba, nggak ada alasan. Itu mungkin boleh dikulik sedikit tuh di sana. Iya, mungkin lo bisa jelasin juga ada nggak misalnya nangis tiba-tiba tuh situasinya lagi kayak gimana? Misalnya. Gue nggak tahu. Jujur gue nggak pernah ngalamin itu.
bersyukurnya. Tapi gue sering dengar cerita dari pembicara kita yang bilang ya gue konseling itu karena gue nangis tiba-tiba dan itu lampu merah yang paling merah buat mereka gitu. Karena nggak ada alasannya, seemingly nggak ada alasannya. Tentunya kalau dikulik ntar keluar di mana alasannya, tapi ya itu sih. So gue nggak tahu kenapa mereka nangis tiba-tibanya, tapi mungkin lu yang punya pengalaman dengan itu. Iya, jadi kalau misalnya kita pakai contoh yang si nangis tiba-tiba ini ya gitu. Nangis tiba-tiba gak tahu kenapa gitu kan. Karena gini ya, ketika kita mengalami trauma entah itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu tanpa diproses, maksudnya tanpa ada pemulihan trauma gitu, bisa aja kan badan kita kan punya mekanisme sendiri untuk menghindari kita dari rasa sakit. Dan trauma itu kan rasa sakit. Jadi mungkin aja di-repress, ditekan supaya itu gak keluar, gak keinget lagi. Tapi semakin kita pendem ya, itu semakin jangan-jangan nanti gunung es gitu kan ya jadinya gitu, numpuk-numpuk tiba-tiba meledak di saat-saat yang malah kita nggak antisipasi gitu, yang seperti tadi lo bilang nangis tiba-tiba gitu, nggak tahu kenapa alasannya. Nah itu mungkin it will always find its way out si trauma itu ya kalau menurut gue gitu, maksudnya dia akan keluar entah dengan cara apapun gitu. Nah itu tadi nangis tiba-tiba ya emang harus digali lagi ya. Pada saat nangis itu emosi apa yang dirasain gitu. Mungkin triggernya apa gitu. Mungkin ada trigger. Ya. Ada harusnya ya gak sih? Biasanya ada gitu. Maksudnya biasanya situasi atau emosinya atau emosi yang muncul. Misalnya tadi nangis tiba-tibanya ketika kita pakai apa ya? Contohnya kalau dari contoh lo ada nggak Andre? Ada nggak maksudnya informasi lain yang nangis tiba-tibanya tuh pas lagi ngapain, pas lagi kenapa gitu? Nggak ada yang kepikiran sekarang. Ya, misalnya situasi pandemi nih gitu ya sekarang gitu. Kok tiba-tiba nangis gitu, pas coba kita cek lagi rasa apa yang dirasain gitu ya, emosinya. Jangan-jangan kesepian. Kesepian. Misalnya kita coba cek lagi. Kapan pertama kali ngerasa kesepian kayak gini? Misalnya, waktu saya umur 5 tahun, waktu saya kecil. Kenapa waktu itu? Iya, soalnya orang tua saya waktu itu ninggalin saya. Misalnya, kan kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan ya itu adalah ketika suatu pengalaman di masa kini yang mirip atau menimbulkan perasaan yang sama kayak waktu di masa lalu itu. Nah itu bisa jadi ada indikasi trauma gitu. By the way, tadi kita bicara tentang nangis sendiri, nangis tiba-tiba. Itu gue nggak pernah ngalamin itu, tapi setelah gue pikir-pikir gitu, gue pernah sih ngalamin marah tiba-tiba, yang gue nggak ini, tapi kayak ada triggernya. Tapi itu menarik sih, karena mirip-mirip itu kan. Pernah juga triggernya dari kapan tahu, tapi marahnya baru sekarang, itu juga pernah tuh. Jadi gue bisa relate sih sama orang itu. I think semua orang bisa relate ya, dalam level tertentu. Ya, menarik. Jadi itu dampak negatif dari trauma, yang jelas maupun yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu kalau dikulik, entar bakal keluar juga jelas gitu. Ada masalahnya. Misalnya trauma di masa lalu, ketika dia ditinggal orang tuanya atau gimana, yang membuat dia sekarang di masa pandemi, yang dimana dia tiba-tiba nggak nyangka bakal sendiri, itu berasa kesepian yang mendalam sehingga buat dia nangis. Itulah penjelasan matematikanya gitu ya, tentang kenapa orang nangis tiba-tiba mungkin gitu ya. Menarik. Oke, nice. Next adalah kita bakal bahas, ini betul ada yang mau tambahin nggak dari dampak negatif ini? Udah sih. Mungkin ini juga ya, ketika kita mengalami misalnya PTSD, itu tuh kerangka berpikir kita ya, frame of mind-nya itu tuh selalu ngerasa kita dalam situasi yang buruk gitu. Kayak berasanya masih di masa lalu itu tadi, yang tadi gue bilang, satu kaki di masa sekarang, satu kaki di masa lalu gitu. Nah ketika misalnya sekarang mengalami
pengalaman yang mirip gitu. Jadi padahal sebenarnya nggak mengancam juga misalnya gitu. Reaksinya tuh jadinya sama kayak pas dulunya gitu. Karena ngerasanya pengalamannya sama ancamannya, seperti itu sih. Itu arguably di kuping gue itu dampak yang terburuk sih. Karena kalau lu hidup di masa sekarang tapi dengan mindset yang seperti itu, mindset yang paling parah buat gue adalah nggak berdaya. Itu paling parah buat gue. Itu nggak menyenangkan. So ya, itu tambahan yang penting kayaknya ya buat didengar. So kalau ada orang nih yang denger podcast ini dan dia merasa bahwa sekarang ini unfortunately dia dalam mindset yang selalu merasa nggak berdaya atau selalu merasa sedih atau selalu merasa marah, itu ada yang perlu dicek tuh, trauma. Mungkin dia punya trauma yang belum diselesaikan. Nah, bicara tentang trauma yang belum terselesaikan, kita bakal ngobrol next adalah tentang gimana cara menyelesaikan trauma itu atau gimana cara mengatasinya gitu. Kira gimana tuh, Lin? Oke. Yang pertama itu ini yang bisa kita lakukan dulu ya, sebagai kitanya tanpa orang lain dulu misalnya. Betul. Gitu. Yang pertama misalnya nih nangis tiba-tiba ya, pakai contoh yang tadi gitu kan. Nangis tiba-tiba terus coba dicek dulu. Kita waktu pas nangis tiba-tiba itu situasi sekitarnya seperti apa gitu. Jadi lebih aware waktu itu situasinya kayak gimana, ada kejadian apa yang baru terjadi saat itu, kejadian besarkah atau sesuatu, pokoknya kejadian yang unik kali ya gitu, yang apakah ada pemicunya gitu, bisa dicek juga di situ. Awareness berarti kuncinya. Awareness, nah mulai aware ya, mulai ya mindful ya, ngerasa maksudnya apa yang kita rasain, terus mulai juga belajar ngasih nama emosi, rasa. Karena orang sering kali, aduh gue lagi emosi nih. Emosi itu banyak ya. Emosi itu ada nama-namanya. Apakah sedih, takut, marah, kecewa, sakit hati. Mungkin itu tadi marah, terus tidak berdaya. Nah itu kan mesti dicek apa yang dirasain sebenarnya. Terus aware juga sama sadari reaksi fisik dalam diri, apakah kita deg-degan, terus sakit kepala, lemes, misalnya kayak gitu. Nah coba diterima dulu, ditunggu dulu sampai berapa lama, kira-kira lewat gak tuh ya reaksinya seperti itu. Nah kalau udah, terus juga bisa ekspresiin emosinya, journaling, tulis jurnal, tulis diary. Kalau yang gak suka nulis, kurang cocok nulis, misalnya bisa ngelukis, atau bisa bisa ngelukis, bisa nyanyi yang mungkin lagu yang mengekspresikan apa yang dia rasain, yang lagi dirasain dari keluar gitu. Terus kalau memang punya orang-orang yang dirasa dekat dan terpercaya gitu ya, bisa dipercaya, bisa sharing juga sama mereka gitu, karena dukungan social support itu salah satu faktor utama di dalam pemulihan trauma gitu. Itu penting banget. Oke, tadi Lin lu udah kasih banyak banget contoh ya. Itu tuh apa, riffing dari apa, luar kepala gitu kan. Cuma mungkin nih, coba kita kulik satu persatu. Ini contoh buat orang yang gendeng gitu. Orang apa? Orang yang gendeng gitu kan. Orang yang enggak gitu ngerti ginian gitu. Gua contohnya. Oh, oke. Kira-kira lu bisa list gak apa aja sih jenis-jenis emosi? Karena yang gua tahu nih ya, marah, sedih, takut, nggak berdaya, apa lagi? Gue cuma tahu marah sama sedih itu yang gue. Jijik, oke, jijik. Grogi, bahagia juga emosi loh. Emosi, happy, betul. Excited. Iya, kan macam-macam gitu. Jadi yang apalagi ya? Emosi yang nggak nyaman sama yang nyaman, betul, gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau dibilang negatif juga, kita butuh juga sih semua emosi itu sebenarnya. Jadi intinya semua banyak spektrum emosinya kita perlu tahu gitu ya, supaya bisa paham tentang diri sendiri gitu ya. Oke. Next tuh yang gue inget adalah social support, tapi itu lompat gitu dari paham emosi ke social support. Mungkin itu terlalu lompat. Ada tengah-tengahnya nggak? Sebenarnya sih kalau social support itu karena ngaruhnya ke yang cerita ya. Ekspresiin emosinya pentingnya, gitu. Pentingnya mengekspresikan emosi. Setelah dipahamin emosinya apa, cari outlet ekspresi yang
yang baik gitu. Bisa men-sharingkan apa yang kita rasain ya, berbagi kayak gitu. Buat lu sih. Cara mengekspresikan emosi yang baik itu seperti apa sih? Ekspresiin emosi yang baik beda-beda ya setiap orang ya. Maksudnya kan ada channelnya, caranya, jalurnya, ada yang ya itu tadi, ada yang nyanyi, ada yang curhat, ada yang ngetik, nulis, ada yang lukis, macam-macam sih. Ada yang mungkin olahraga gitu, jadi keluar emosinya misalnya. Cari cara yang otentik sama dia. Yang gitu nyaman. ya. Yang nyaman sama dia. Gitu ya. Dan yang tidak menambah masalah baru ya pastinya gitu. Okay. Itu kriteria yang penting tuh. Dan juga nggak ngelukain orang lain, I guess. Ya, dan tidak menyakiti orang lain ya pastinya. Gitu. Karena ada tuh orang yang cara dia mengekspresikan emosi mereka mungkin dia marah atau teriak atau gimana gitu. Itu kan melukai orang lain. So itu jangan. Karena itu menimbulkan masalah baru. Gitu. Kalau misalnya teriak nih, misalnya teriak ke bantal gitu sendiri mungkin masih nggak apa-apa ya gitu. Tapi sabodo. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya neriakin orang lain gitu, marahin orang lain tanpa orang lain itu nggak ada salah juga kan, juga nggak apa ya, justru kontraproduktif gitu, malah nambah masalah baru, malah nambah orang jadi sebel sama kita gitu kan, gitu. Kontraproduktif. Malah nggak nyelesain masalahnya juga. Yang unbearable itu adalah guilt-nya. Kalau marah gitu, kalau misalnya pas lepas gitu, itu guilt setelahnya, kayak aduh kok gue bisa begitu gitu, itu nggak menyenangkan sih. So ya, oke. Dan tentunya juga social support ya. Kenapa sih penting tuh social support tuh menurut lo? Ya, pada dasarnya manusia itu love, senang disayang, senang mendapatkan afeksi. Sebenarnya kan seperti itu ya. Perhatian. Iya, dengan emosi kita juga divalidasi sama orang lain. Hanya sekedar ya gue ya pasti berat ya buat lo kayak gitu ngerasain, lo lagi ngerasa A ya, misal lo lagi ngerasa sedih ya pasti berat ya buat lo. Sesimpel itu kadang juga udah membantu bahwa kita dipahami, kita dimengerti, perasaan kita divalidasi, seperti itu sih. Kita nggak sendiri. Ya, ngerasa nggak sendiri juga. Mungkin bisa juga berbagi yang punya pengalamannya mungkin sama gitu. Jadi ya itu ngerasa nggak sendiri juga, ngerasa bahwa yang ngalamin ini nggak cuma gue doang loh, gitu. Orang lain tuh juga bisa loh ngerasain ini, ternyata ngalamin ini, gitu sih. Kalau PTSD, cari komunitas PTSD untuk bisa saling sharing pengalaman yang sama. Kalau alcoholics, mungkin cari AA atau apa gitu ya, meeting supaya dia bisa nggak merasa sendiri. Oke. Itu adalah cara mengatasi trauma yang salah satu yang terpenting gitu, social support gitu ya. Oke. Apa lagi? Ya, dan mungkin dengan ketemu sama orang-orang yang juga punya pengalaman yang sama, ini mungkin agak mundur sedikit ya, balik ke yang tadi soal pengalaman perang itu, jadi keyakinan terhadap dirinya, terhadap dunia misalnya jadi runtuh gitu ya Andrea, jadi jelek gitu kan. Nah itu juga bisa membantu juga kalau kita ketemu sama orang yang pengalamannya sama. Oh iya, nggak cuma saya kok yang ngelakuin misalnya kesalahan itu, misalnya nggak cuma saya yang ngalamin ini. Jadi bisa membentuk common humanity juga gitu, shared experience. Kayak gitu, bisa membangun lagi value-value yang ada gitu sih, karena ada kebersamaan itu sama common orang. Humanity, itu menarik sih. Oke, jadi itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakuin sendiri untuk berjalan menuju penyembuhan trauma tersebut. Kira-kira ada lagi nggak yang mau lo tambahin tentang itu? Hal independen. Oke. Yang independen tuh artinya yang bisa kita lakuin sendiri ya gitu. Misalnya kan tadi gue udah sampein juga ya, kalau dampak dari trauma itu juga bisa wujudnya reaksi fisik. Betul. Reaksi fisik kayak deg-degan, gemeter, sakit kepala, sesak nafas misalnya, atau badan terasa ototnya tegang. Nah itu salah satunya untuk mengatasi meredakan emosi yang bergejolak itu, sama reaksi fisik yang aduh kayaknya nggak nyaman banget deh gitu, atau kita nggak bisa kendaliin. Nah ya dengan
melakukan teknik-teknik misalnya stabilisasi emosi, teknik relaksasi kayak gitu sih yang bisa kita lakuin. Menarik. Ini kita bakal mau praktekin butterfly hug. Iya gak sih? Iya. Oke. Gimana? Biasanya jelasin dulu ini apa ini? Oke, teknik butterfly hug ya. Ini mungkin buat tahu deh, lu nonton drakor nggak sih? Enggak ya. Pokoknya lagi terkenal lah gitu butterfly hug di drakor It's Okay Not to Be Okay kalau nggak salah ya gua itu. Gue juga pernah denger sih, cuma gue nggak pernah nonton gitu. Cuma orang-orang kayak butterfly hug gitu gara-gara drakor itu. Oke. Ya, jadi butterfly hug adalah teknik untuk apa ya, membangun, menguatkan pengalaman atau perasaan positif yang ada dalam diri kita. Dengan stimulasi bilateral, maksudnya kiri kanan. Gitu. Ini berguna buat orang untuk menimbulkan perasaan-perasaan yang lebih nyaman, lebih positif. Karena kan kalau misalnya kita lagi reaksi trauma ya, misalnya kayak tadi tiba-tiba nangis, tiba-tiba ada yang deg-degan gitu, tiba-tiba gemeter misalnya, nah itu bisa membantu untuk meredakan si emosinya itu, reaksi fisiknya itu juga, dengan juga membangun emosi yang lebih nyaman, perasaan yang lebih nyaman seperti senang, bahagia kayak gitu sih. Oke. Gimana tuh kira-kira? Oke. Gue perhatikan ya. Gimana? Maksudnya kemana? Sini santai. Kan maksudnya kalau itu berarti penontonnya nggak bisa lihat. Kan? Oke, gua ini deh, gua verbalin gitu. Gitu ya. Oke. So tangan di dada gitu ya. Ya, taruh kedua tangan di dada. Oke. Terus dibentuknya kayak sayap kupu-kupu nih ya gitu. Ini lo bisa kayak gini atau bisa kayak gini juga, senyaman lo. Gitu. Ada yang lebih nyaman begini. Pegangnya kalau bisa ya yang nyaman gitu, yang lembut buat diri sendiri kan. Gitu ya. Yang kayak buat peluk diri sendiri. Kalau gue mungkin gue begini kali ya, kayak ini kayak kupu-kupu nih. Gitu. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Relax. Kalau lebih nyaman pejamin mata, silakan pejamin mata. Kalau enggak apa-apa. Bisa lihat ke bawah supaya nggak terdistraksi gitu ya. Jadi kiri 8 tepukan, kanan 8 tepukan, totalnya 16 tepukan ya semuanya. Jadi untuk yang dengerin ya, tangan di dada, terus di cross gitu jempolnya, terus kayak kupu-kupu, terus tepuk kanan tepuk kiri gitu ya. Oh, kanan 8 kali, kiri 8 kali. Tapi pelan-pelan, harus lembut gitu ya. Jangan kayak King Kong gitu ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Sambil tarik nafas dalam-dalam. 7. Oke. Jadi apa ya? Yang gue rasain adalah ada hangat. Tentunya hangat gitu kan, tangan di dada. Ya gue bisa ini sih, bisa ngerti sih kenapa orang berasa lebih nyaman gitu ya, lebih bisa merasakan emosi positif ketika dia ngelakuin itu. Ada hubungannya kali, fisik sama yang di otak. Apa ya hormon yang dirasain? Hormon oksitosin ya, apa cinta sama diri sendiri mungkin ya. Kalau yang kayak dipeluk gitu ya, oksitosin gitu ya. Intinya sih kan kalau misalnya ketika kita waktu ngalamin pengalaman trauma itu ya ada reaksi fisik ya, yang tadi itu yang bergejolak. Nah itu bisa ngebantu, yang itu dengan lo puk-puk diri sendiri kan istilahnya kayak gitu juga. Peluk diri sendiri nggak alay gitu ya, tapi ini apa ya? Ini tuh apa ya? Bentuk self care juga, kan? Iya. Self care. Oke. Nah ya. Self care itu juga salah satu termasuk gimana untuk mengelola stres yang akibat trauma itu juga bisa gitu. Jadi jaga makanan, jaga pola tidur, karena kan kalau kurang tidur atau tidurnya nggak nyenyak itu juga bisa membuat emosi jadi nggak stabil juga gitu. Terus sering me time, sering olahraga yang rutin kayak gitu sih. Dan gue punya pertanyaan ya, yang mungkin agak sulit sih dijawabnya, mungkin ya. Yaitu kalau orang lagi merasa nggak berdaya, itu gimana ya? Sulit kan, dia lagi nggak berdaya, tapi
di saat yang bersamaan dia harus ngelakuin sesuatu gitu. Itu gimana ya kira-kira untuk memotivasi dia guys untuk mengambil langkah pertama itu, karena yang paling berat itu kan. Yang pertama sih ya itu tadi ya, dia cari tahu dulu, aware dulu sebenarnya rasa nggak berdaya ini datangnya dari mana. Karena banyak orang nggak aware, nggak apa, langsung mau lari aja gitu ya. Maksudnya Pertama adalah lari tuh misalnya kayak ya gue harus ini, gue harus olahraga, tapi tanpa paham dulu apa yang dialamin gitu. Ya itu tadi ya, balik lagi ke awareness, sadari dulu, terus diterima dulu rasanya kalau emang sekarang lagi nggak berdaya, ya udah nggak apa-apa. Kenapa kira-kira gitu, jadi diajak ngobrol juga bisa gitu. Kenapa sih lagi nggak berdaya, jadi self talk juga bisa. Gitu. Emang susah sih kalau misalnya lagi nggak berdaya terus tiba-tiba harus positif gitu juga nggak bisa ya Andre. Sulit. Gitu sulit sekali gitu. Gimana sih orang lagi minus tiba-tiba suruh positif gitu. Pertama-tama kan balikin dulu nih netral gitu, ke netral dulu gitu. Pelan-pelan. Coba dulu hal-hal yang dirasa nggak terlalu menyulitkan buat dia, nggak membebani gitu. Jadi cari misalnya sehari dia mau ngapain aja gitu, bikin rencana kah gitu. Nah dimulai dari yang levelnya mungkin nggak terlalu sulit gitu, level energi yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak. Nah itu mulai tuh sedikit-sedikit, karena kan nanti dengan dia bisa menyelesaikan tugas itu, accomplish sesuatu itu juga bisa ngebantu ada rasa pencapaian, rasa sukses ya, ada sense of achievementnya juga gitu. Nanti mulai lagi naik level gitu. Jadi start small gitu ya. Dan jangan lupa untuk pahamin dan terima emosi yang dirasain di awal. Iya. Karena kalau enggak ntar bakal ada disconnect gitu, antara kayak apa yang mau dicapai tapi kayak kenapa dan sebagainya, dan berat banget sebagainya. So buat yang mendengarkan, bisa nggak Len? Pasti bisa ya. Bisa. Untuk itu pasti bisa. Cuma ya berat, tapi pasti bisa. Iya. Bisa, tapi ya itu juga ya, maksudnya bisa, tapi kita juga kan lihat dulu batasan kemampuan diri kita seperti apa ya gitu. Apakah kita, karena kalau trauma itu memang pemulihannya sama dukungannya itu yang dibutuhkan jauh lebih besar dibanding kalau kita stres biasa sehari-hari gitu ya Andre, untuk pemulihannya gitu sih. Kenapa kira-kira seperti itu ya? Kenapa trauma itu butuh ini yang lebih besar daripada stres biasa? Ya karena ya itu tadi dampaknya lama, itu ya, dampaknya lama, apalagi yang udah kejadiannya bertahun-tahun yang lalu, yang bahkan jangan-jangan kita udah lupa gitu, lupa entah itu disengaja atau tidak sengaja ya, karena udah ditekan gitu kan. Dan memang ya beda lah kalau misalnya stres macet gitu sehari-hari, ya oke lah itu emang bisa jadi stres. Tapi kan kalau ketika kita mengalami misalnya bencana alam gitu, tsunami, gempa bumi, itu kan di luar batas kita sebagai manusia. Sulit gitu. Karena semuanya runtuh kok, gimana? Dia pasti beda banget. Menarik. Nah tapi ada juga aktivitas yang bisa dilakuin yang enggak sendiri, dan mungkin arguably ini lebih lebih potent, naik dosis gitu mungkin ya. Apa tuh? Pasti counseling gitu kan, terapi. Bisa dijelasin nggak kenapa itu penting gitu untuk orang yang mungkin kalau sendiri itu nggak efektif atau jujur aja nggak kuat gitu. Ya mungkin ya balik lagi ya ke dampak-dampaknya ketika orang mengalami trauma, dampaknya itu bisa ada banyak hal yang terjadi sama dirinya yang akhirnya juga, nah setelah dampak itu terjadi dia bahkan mungkin nggak menyadari gitu kan. Ya kayak yang tadi lo bilang, tiba-tiba dia nangis nggak tahu kenapa gitu kan. Ya. Dikubur basically. Apa? Dikubur. Ya dikubur atau ya mencoba dilupakan ya, nggak mau diproses, karena proses pemulihan itu kan sakit ya, kayak orang sakit kanker gitu kan, atau ada yang luka operasi itu kan sakit ya, di kemo atau misalnya minum obatnya nggak enak gitu, terus capek segala macam ya. Proses pemulihan itu nggak mudah juga gitu, makanya banyak orang juga akhirnya menghindar misalnya seperti itu ya. Dibutuhkan karena dampaknya bisa sangat-sangat mengganggu fungsi sehari-hari, juga bisa untuk menolong dirinya sendiri pun sulit gitu. Jadi memang butuh dukungan yang lebih besar
gitu. Dan kadang ya itu tadi lukanya sudah dalam, kadang dia juga nggak tahu lukanya di mana gitu. Jadi memang butuh ada orang yang ini loh, coba kamu ingat-ingat lagi di mana ya, dirasain coba, oh iya lukanya di sini. Jadi dibantu, difasilitasi untuk ngelihat oh ya lukanya ternyata di sini. Menarik. Kayak gitu sih. Guidance gitu ya. Untuk make sure bahwa dia menjalani proses itu bareng-bareng tentunya dengan dampingan konselornya, sehingga bisa diproses menuju penyembuhan gitu ya. Oke. Dari sini ada yang mau tambahin nggak kira-kira? Mungkin ya itu tadi juga ya, kalau konseling atau yang psikoterapi ya, kalau kayak terapi gitu, terapinya juga memang ada khusus juga ya untuk yang kasus-kasus trauma berat, misalnya PTSD gitu. Kalau rekomendasi WHO misalnya ada EMDR atau trauma focus cognitive behavioral therapy gitu. Jadi memang terfokus pada didasari dalam pemulihan trauma gitu. Karena pendekatannya bisa jadi beda gitu dengan terapi yang tidak difokuskan untuk trauma, misalnya seperti itu. Dan ketika bertemu dengan konselor atau psikolog ya, terapis yang profesional, itu kan juga ada terbangun hubungan rapport ya, hubungan rasa percaya, trust, itu kan juga bisa membantu mengembalikan kembali, membangun kembali rasa percaya yang mungkin hilang karena pengalaman traumatisnya itu. Dan itu bersifat terapeutik juga gitu. Untuk membangun hubungan yang sehat itu seperti apa dengan orang lain, karena dampaknya juga bisa ke interaksi sama orang lain gitu. Misalnya dia jadi menjauhkan dulunya gitu, jadi nggak percaya sama orang lain gitu sih. Jadi hubungan dia sama konselor tersebut adalah kayak batu pijakan untuk membangun hubungan yang baik juga sama orang lain gitu ya. Menarik. Dan itu cukup praktikal sih. Itu sangat praktikal kan. Oke. Nice. Ada lagi nggak kira-kira lain yang mau tambahin di cara mengatasi? Udah sih, mungkin yang bisa dilakuin ya itu tadi gitu. Tapi memang kalau misalnya ketika kamu ngerasa ya, kalau lo ngerasa atau kita nih ngerasa habis mengalami pengalaman yang di luar kebiasaan kita, kemampuan kita untuk mengatasi gitu, di luar batas kewajaran, ya baiknya sih segera ini ya bertemu dengan konselor atau misalnya dengan psikolog atau psikiater seperti itu, supaya dampaknya tuh juga tidak terlalu lama atau memburuk gitu. Karena kalau dibiarin pasti apa tuh kira-kira dampaknya? Ya jangan-jangan bisa mempengaruhi keseharian tanpa kita sadari gitu kan. Dan kalau trauma itu nggak diselesaikan, maka nggak mungkin kelar sendiri dan pasti tambah parah gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa tutup ya dengan introduction. Kita dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online yang kita tuh pengen membuat konseling itu jadi super praktis, simple, dan biaya terjangkau gitu. Ini adalah misi kita. Dan konseling itu jangan sungkan gitu ya. Zaman sekarang itu sangat simple. Hanya semudah ambil smartphone dan telepon kayak telepon teman gitu. Dan kalau kamu tertarik untuk mencoba konseling seperti itu, untuk mungkin resolve isu trauma masa lalu dengan salah satu konselor dibicarakan.id atau mungkin sama konselor Lintang gitu, kamu bisa banget untuk coba konseling di www.bicarakan.id, www.bicarakan.id, di situ gitu. Dan kamu bisa sign up aja dan kita bakal dengan senang hati bantu kamu. Oke, jadi mungkin sebagai penutup ya Lin ya, kepada teman-teman kita di luar sana yang saat ini sedang berjuang dengan trauma, apa tuh yang pengen lu sampaikan ke mereka? Oke, buat teman-teman, buat kalian di luar sana yang masih berjuang sama traumanya, sama rasa sakitnya yang diakibatkan pengalaman traumatis, jangan takut, kalian gak sendiri. And you deserve to live fully, not just to survive, not just to strive, but truly live. Oke, awesome. Sip, thank you banget Lin untuk waktunya sekali lagi. Oke, sama-sama, thank you Andre. Dan untuk teman-teman yang udah mendengarkan, thank you banget untuk perhatiannya. Dan kalau kamu suka sama konten ini dan kamu mau dukung kita, caranya mudah banget. Share video ini ke satu orang terdekatmu
yang menurutmu butuh untuk dengerin. Gitu sih dari kita ya. Thank you sekali lagi dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye bye. Yo. Sip.